Ad-dunya daru man la dara lah, wa malu man la mala lah, wa laha yajma' man la aqla lah, wa yashtaghil bi syahwatiha man la fahima lah, wa 'alaiha yu'aqab man la ilma lah, wa laha yahsud man la lubba lah, wa laha yas'a man la yaqina lah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baru saja kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis tersebut beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang haqarati dunia, rendahnya nilai dunia itu di mata Allah dan di mata Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya mengingatkan kita kepada apa yang telah disampaikan sebelumnya dalam thulathiyah atau thulathi, di mana sebagian ahli hikmah berkata, man 'arafa Allah lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah. Orang yang kenal Allah enggak akan merasakan nikmat duduk dengan makhluk. Wa man 'arafa ad-dunya wa man 'arafa ad-dunya lam yakun fiha raghbah. Dan orang yang tahu nilainya dunia enggak akan nafsu, enggak akan tergila-gila, tidak akan semangat untuk mencari dunia. Wa man 'arafa 'adlallah, dan barang siapa yang tahu keadilan Allah enggak akan pernah untuk menuntut orang yang berbuat zalim kepadanya. Ahli hikmah mengatakan, man 'arafa dunya, orang kalau apabila dia itu tahu ya hakikat dunia ini seperti apa, lam yakun lahu fiha raghbah, enggak nafsu. Tapi masalahnya banyak orang yang melihat dunia ini berlebihan, karena mereka tidak tahu hakikat apa dunia ini. Tapi Nabi SAW sering kepada kita mengungkapkan tentang bagaimana Allah yang menciptakan menilai dunia yang fana ini, dunia yang hanya fata morgana ini, yang hanya sementara kita tinggali ini. Maka itu kalau orang tahu hakikat dunia, niscaya nggak akan pernah untuk bahkan berantem gara-gara dunia, nggak nyapa dengan saudaranya gara-gara dunia, putus silaturahim gara-gara dunia, nggak nyapa dengan bibinya gara-gara warisan. Untuk urusan dunia hancur-hancuran, nyawa pun dikorbankan. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti hakikat dunia ini. Dunia ini cuma hiasan yang sementara, tipuan. Dunia ini tipuan. Kita jangan sampai tertipu dengan glamornya dunia. Kita jangan sampai tertipu dengan gemerlapannya dunia. Karena hakikatnya akan disampaikan oleh Nabi SAW tentang bagaimana dunia ini. Beliau Rasulullah mengatakan dunia ini tempat tinggal buat orang yang gak punya tempat tinggal. Kalau kita memikirkan hakikat tempat tinggal kita itu di akhirat, bahwa itu adalah tempat tinggal yang selamanya, makanya kita nggak perlu tempat tinggal di sini. Yang penting nanti di akhirat dapat rumah yang indah. Tapi kalau kita mikir di dunia ini cari istana yang megah, rumah yang bagus, maka beliau mengatakan ya inilah dunia, tempat tinggal buat orang yang nanti di akhirat nggak punya tempat tinggal. Ya udah dia di sini mati-matian. Dia akan mati-matian cari tempat tinggal di sini karena dia nggak punya tempat tinggal di sana. Tapi kalau dia punya tempat tinggal di sana, istana yang begitu mewah, niscaya buat apa
Dia harus membuat tempat tinggal yang dia tinggalin cuman paling mentok 50 tahun. 50 tahun paling banyak tempat tinggal yang kita bangun untuk kita tinggali. Tapi tempat tinggal di sana adalah selamanya kita akan tinggal dengan kenikmatannya. Ya. Coba dipikir, buat apa kita bangun yang begitu indah, berapa tahun kita tinggal? Ya. Dunia tempat tinggal buat orang yang nggak punya tempat tinggal. Wa malun man la malalah. Dunia ini harta buat orang yang nggak punya harta. Kalau orang nggak punya ibadah, nggak ahli ibadah, nggak punya pahala, buat dia mending ngumpulin dunia, karena dia nggak punya harta untuk nanti di akhirat. Dia nggak punya bekal nanti untuk di hari akhir. Makanya dia cari bekalnya ya duit di dunia ini. Makanya orang yang cari uang di dunia yang berlebihan, ini kesian. Ini orang yang cari harta yang dia nggak punya harta nanti di sana. Dunia itu tempatnya harta buat orang yang nggak punya harta. Tapi kalau kita punya amal soleh, kita punya ketaatan kepada Allah, dunia buat kita buat apa? Dunia ini buat kita, harta ini buat kita apa bisa kita bawa sampai ke kuburan kita? Nggak bisa. Yatba'ul mayyit thalathun. Yang ngikutin mayit itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya. Terus kemudian amalnya, keluarganya, kemudian hartanya, kemudian amalnya. Masya Allah. Kita ketika meninggal dunia, istri kita ngikut antar, anak kita ngikut nganter, sepupu kita, murid kita, Masya Allah yang ribuan ngikut nganter semua. Jamaah kita ikut nganter semuanya. Kemudian ketika nganterin, istri, anak pakai mobil kita ke kuburan. Begitu sampai di kuburan, anak tadi setelah ngadanin kita pergi pulang. Ntar kalau datang istri bacain Fatihah tahlil, habis itu pulang, semua pulang. Mobil kita dibawa anak kita, sudah punya ahli waris, pulang. Yang nemenin kita cuma amal kita. Ya, wa yarji'u tsnan wa yabqa ma'ana amal. 2 ini baru pulang. Yang 1 sama kita cuma amal. Ya. Terus di dunia ini kita mikir beli mobil yang kita tinggal. Kita di dunia ini mikir bagaimana istri anak kita ditinggal. Amal ini yang kita bawa. Harta ini yang hakikat. Kemudian walaha yajma' man la aqlalah. Makanya kalau tahu gini, hanya orang yang akalnya kurang saja yang hidupnya mikirin dunia siang malam pagi terus. Cuman orang kurang punya akal aja. Gimana? Ente pikir sesuatu yang ente tinggalkan, coba ente pikir aja. Ente mati-matian buat sesuatu yang Anda tinggal dan sedikit pun tidak Anda bawa. Apakah itu waras? Kenapa Anda nggak memikir mati-matian sesuatu yang kau bawa terus ketika kau dikubur, ketika kau nanti diba'ats, ketika kau di mahsyar, ketika kau di mizan, ketika kau di surga. Yang jangka panjang itu nggak dipikir. Ini dipikir cuman yang berapa tahun ini aja. Makanya hanya orang yang nggak punya akal saja yang mikir mati-matian di dunia ini. Wa yastaghil bi syahwatiha man la fahima man la fahimalah. Aula man la fahmalah. Dan sibuk dengan syahwat dunia ini orang yang nggak paham. Nggak paham kalau ini sifatnya semua sementara. Dan dia nggak paham kalau dia nggak tahu kapan kematian itu datang. Emang orang itu sudah punya ketentuan satu-satu. Ini matinya tanggal sekian, ini matinya tanggal sekian, terus tahu. Terus ketika nanti mau mati baru istiqomah ibadah. Makanya orang yang yastaghil bi syahwati itu orang yang nggak paham. Dengannya Rasul mengingatkan kepada kita, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian itu mengingat kematian.
Karena orang kalau ingat kematian itu dia akan paham. Jadi dia nggak sibuk dengan syahwat dunia. Kemudian wa 'alaiha yu'aqab man la ilma lah. Boleh mabni ma'lum, boleh mabni majhul. Tapi al aslam mabniun lil majhul. Wa 'alaiha yu'aqab man la ilma lah. Dan di dunia ini yang kena hukum dari Allah adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tersiksa hidupnya. Yang tidak mengenal Rasulullah, tersiksa hidupnya. Yang nggak mengenal syariat-syariatnya Allah, syariatnya Rasul yang dibawa oleh Nabi SAW, miskin, hidupnya tersiksa dia di dunia ini. Maka yang hati-hati, ya. Hidup di dunia harus punya ilmu. Kalau enggak kita itu ketatap-tatap. Orang hidup di dunia ini diibaratkan lampu gelap, malam-malam jam 12 gak ada lampu di jalan. Terus ente mau jalan ke alun-alun. Ente bayangin jam 12 malam ke alun-alun. Tidak ada lampu satupun yang hidup di Kota Batu. Kira-kira sampai enggak ente ke alun-alun? Bisa jadi kecemplung di situ. Bisa jadi ke sana kecemplung, bisa jadi enggak tahu. Makanya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kayak ente bawa senter, hati-hati ada lubang, hati-hati kena orang, jangan sampai ketatap. Itu ilmu. Ente hidup di dunia itu gitu, gelap. Dunia ini gelap. Ente punya senter, lampu, ente lihat, kalau tambah ilmunya tambah banyak, tambah terang lagi, bukan senter lagi. Oke, yang besar. Nah, apalagi para arifin, waduh, bukan senter lagi, itu yang nyala di Pemkot itu, bos sampai bulat itu, lampunya sampai kelihatan kemana-mana. Ente dari sini kalau alun-alun, ente sentolop sudah kelihatan. Ini kalau sentolop kita kan kecil sambil jalan sambil lihat. Kalau ini ndak seret, wut sampai usul di Allah, nyampe sudah, kelihatan sudah hadafnya. Ada cahayanya. Makanya dunia ini gelap. Kalau ente nggak punya ilmu di dunia ini, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, ya sudah, jalan ke tatap sana, ke tatap sini, bisa jadi nggak sampai alun-alun sudah mati, nyemplung di kali berantas ente. Bisa sudah. Maka daripada itu, nah kita ini punya sentolop semuanya, belajar, punya center. Belajar taklim ini supaya dapat center. Tapi kita ini tidak bahlul, sudah punya center, walaupun senternya kecil, tapi kita pegangan sama orang yang punya sentolop yang besar tuh. Ada para auliya Allah sholihin. Kita nadkhul fi bahrihim. Ya, kita jalan di jalan mereka, masya Allah. Kita jalan-jalan mereka sambil kita itu bawa sentolop supaya nggak lepas, bawa center supaya nggak lepas dari mereka. Oh, aman sudah. Wala yahsud man la lubbalah. Orang yang hasud, orang yang iri, lihat orang punya dunia lebih, itu orang yang nggak punya hati yang baik. Istilahnya nggak punya akal juga. Umpama ada orang lihat temannya punya mobil baru, iri dah. Mafil lubbah. Lub itu apa? Somim al-qalb. Ya, ada yang bilang otak, ada yang bilang hati yang paling dalam. Hatinya nggak beres, orang iri kok sama dunia. Ente anak mau tanya, kira-kira ini ada temen ente panuan, ente tidak bisa tidur, kok enak ya panuan? Ada nggak yang kayak gitu? Ente punya temen mungkin naudzubillah bisulan. Terus itu hawas, kenapa dia kok bisulan? Loh, kenapa? Tahu nggak bisa tidur, hawas sama dia bisulan. Gimana? Kan tidak mungkin inti iri dengan sesuatu yang penyakit, bahkan yang nggak ada nilainya. Umpama ada orang punya nyamuk, ngumpulin nyamuk di plastik 10. Terus mungkin nggak ente sampai gregetan sama dia, tak doakan nyamuk
nyamuk-nyamuk yang mati. Doakan dicokot sama nyamuknya. Nanti bakal ini orang mahrum. Ngapain anak iri sama orang punya nyamuk? Wa hakadha dunya. Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah. Sayap nyamuk. Makanya kalau kita terus lihat ada orang punya ilmu, iri, ghibtah, boleh. Karena memang itu berharga. Ada orang ahli ibadah kita iri, itu boleh, itu memang ghibtah. Tepat sasaran irinya itu. Tapi yang nggak tepat sasaran tuh kalau ada orang beli mobil ente iri, nggak tepat sasarannya. Ada orang pakai perhiasan, pakai jam mahal ente iri. Itu ada orang pakai HP mahal ente iri. Oh nggak tepat sasaran. Kalau ente iri, yang sakit intenya. Berarti ente nggak ngerti tentang gimana dunia, nggak tahu hakikat dunia. Ya. Kemudian walaha yas'a man la yakinalah oleh dunia, ya. Dan untuk dunia berupaya orang yang nggak yakin dengan akhirat. Kalau orang yakin dengan akhirat, nggak akan dia itu curahkan segalanya demi dunia, tapi dia curahkan segalanya dengan akhirat. Jadi orang-orang yang cinta dunia itu karena nggak yakin akhirat. Lu yakin Ustaz haram? Ustaz, semakin dia nggak yakin akhirat, semakin dia cinta dengan dunia. Semakin dia yakin dengan akhirat, semakin berkurang. Tambah yakin, tambah berkurang. Tambah yakin, belas tak cinta. Ini sunatullah. Makanya ketika mereka yakin akan akhirat, datanglah sifat yang namanya zuhud. Orang zuhad karena mereka yakin ini dunia singkat, nanti akhirat kekal. Wallahu a'lam bishawab.